Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada kehadiran Allah atas rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya moderator dari kelompok 5 sekaligus pemateri juga ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Taskia Dwi Larasati dengan absen 35. Dan ini teman-teman saya dari kelompok saya. Yang pertama ada Ruhida Fizara Tustra Renaissance dengan absen 30. Lalu ada Salwa Zakiatur Rahmah dengan absen 31. Sabrina Ainin Alifah Winata dengan absen 32. Lalu ada Sylvia Aisyatul Mazijah dengan absen 33. Syafa Oktavani dengan absen 34. Dan Tasya Kartika Tiara Dewi. Lanjut saja kita mulai materi yang pertama. Dalil nakli dasar kisah Nabi Lut. Dalam surat Al-Anbiya ayat 74-75 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waluton atainahu hukman wa ilma wa najjainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'isa innahum kanu qauma sau'in fasikin wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas solihin, yang artinya, dan kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang soleh. Lalu ada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160-175. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaumu Lutil mursalin idz qala lahum akhuhum Lutun tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya ila ala rabbil alamin atatuna dzukrana minal alamin watadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun qalu la illam tantahi ya lutun latakunanna minal mukhrajin qala inni li amalikum minal qalin rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun fanajjainahu wa ahlahu ajma'in ila ajuzan fil ghabirin summa dammarna akharin wa amtarna alaihim mataran fasa'a matarul mundarin inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, yang artinya kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau akan termasuk orang-orang yang terusir. Dia, Lut, berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu. Lut berdoa, ya Tuhan, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri yang kedua,
kisah Nabi Lut. Lut berusaha mencari Lut dan ia menjumpai suaminya meninggalkan tamunya dalam kamar. Kemudian mengintai dari balik tirai dan hatinya merasa senang. Di luar, teriakan kaum Lut semakin menjadi-jadi. Lut merasa khawatir, tetapi tamu itu berkata, "Bukakan pintu dan tinggalkan kami bersama mereka." Malaikat-malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintu rumahnya seluas mungkin. Namun, ketika pintu dibuka, dan para penyerbu mulai menginjakan kaki untuk masuk, tiba-tiba pandangan mereka menjadi gelap dan tidak dapat melihat sesuatu apapun. Malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Lalu bertanyalah Lut pada utusan Allah, "Apakah kaumku akan dibinasakan saat ini juga?" Utusan Allah memberitahukan bahwa azab akan ditimpakan pada waktu subuh. Lut diperintahkan segera pergi dengan membawa keluarganya pada akhir malam, tetapi tidak bersama Wailah, karena istri Lut telah berkhianat dan telah membantu orang-orang yang membuat kerusakan, dan ia harus menerima akibatnya. Nabi Lut berdakwah mengajak kaum Sodom untuk beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, dan ditulis dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 54 sampai 55. Nabi Lut menyampaikan dakwahnya bertahun-tahun, dan tidak seorang pun yang mau percaya dengannya, bahkan istrinya dan keluarganya. Selain homo, kaum Sodom juga berbuat merampok, mencuri, judi, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya Allah menurunkan azab pada mereka dengan mengutus malaikat yang menyamar untuk menghancurkan segala nikmat yang diberikan pada kaum Sodom. Dilanjutkan dengan materi yang ketiga, yakni pesan yang dapat diambil dari kisah tersebut. Waktu dan yang menyampaikan materi, waktu dan tempat dipersilahkan. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Lut adalah: 1. Kegigihan Nabi Lut berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak patut kita jadikan teladan. 2. Cobaan dan rintangan dalam berdakwah bisa datang dari manapun, termasuk keluarga dekat. Seperti istrinya Nabi Lut alaihi salam, istrinya justru menjadi penghalang dakwahnya karena istrinya juga termasuk bagian dari kaum Sodom. 3. Sikap melanggar perintah Allah dan tidak mau bertobat dapat menyebabkan manusia tertimpa azab seperti yang menimpa kaum Sodom. Lalu materi yang keempat, yakni ibrah, yang akan disampaikan oleh... Untuk pemateri ibrah, waktu dan tempat dipersilahkan. Ibrah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Lut: 1. Perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang sangat keji, buruk, menjijikkan, dan sangat membahayakan. 2. Perilaku yang ditiru kaum Lut disebut mungkar, ditolak keras, tidak bisa diterima norma agama, etika, dan hukum. 3. Perilaku tersebut dinilai zalim, baik zalim diri sendiri maupun orang lain. 4. Perilaku tersebut musyrif, artinya sungguh keterlaluan atau melampaui batas kepatutan dan kewajaran. 5. Mufsid artinya merusak tujuan dan fungsi pernikahan. 6. Perilaku kaum Nabi Lut jelas melanggar HAM. 7. Karena keji dan nistanya Allah menurunkan siksa kepada mereka. 7. Karena keji dan nistanya Allah menurunkan siksa kepada mereka. Alhamdulillah, akhirnya presentasi dari kelompok kami berjalan dengan lancar dan baik. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan terima kasih juga kepada Bapak Guru telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi presentasi ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.